Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan mata kuliah antena. Bahan yang pertama adalah mengenai sejarah, penemuan, dan perkembangan antena. Di sini kita bercerita bagaimana awal mulanya ditemukan antena, tidak terlepas dari perkembangan elektromagnetik, kemudian dikembangkan menjadi antena oleh Hertz dan Marconi. Jadi, silakan dibaca. Yang orang yang sama di dashboard mata kuliah kita ini adalah percobaan dari Hertz. Ini harus Anda ceritakan. Ya, saya tahu Anda sudah baca ini, dan bisa Anda jelaskan di tugas. Oke, ini antena yang pertama digunakan oleh Marconi untuk mengirimkan sinyal jarak jauh. Oke, kemudian bahan yang kedua adalah ini. Ya, jadi mata kuliah S1 biasanya menggunakan ini atau buku Balanis. Atau yang ketiga ada buku Warren L. Standman. Biasanya kita sebutkan penulisnya saja. Ini penulisnya adalah Balanis. Jadi ini dimulai membaca. Jadi siapkan kamus. Ini yang harus dilakukan di pertemuan ini. Kamus mulai membaca. Oke, jadi antena pendahuluan. Sebuah antena didefinisikan, ini adalah pasif, oleh Kamus Webster sebagai perangkat logam ya. Perangkat logam yang biasanya digunakan untuk meradiasikan atau menerima gelombang radio. Jadi perangkat logam ini bisa berbentuk batangan atau kawat. Ya, jadi kita akan lihat antena nanti bentuknya itu bentuk batangan kawat, antena yang lama-lama. Antena TV kita juga berbentuk tersusun dari batangan ini. Atau kawat, nanti akan saya tunjukkan juga antena HF juga masih menggunakan kawat. Kemudian definisi standar IEE untuk istilah antena. Jadi definisi standar IEE untuk istilah antena, yaitu standar IEE nomor 145 tahun 1983, mendefinisikan bahwa antena atau aerial, ya, jadi nama lain dari antena, aerial sebagai means, ya, misalkan. Ini kalau belum tahu, lihat saja di Google Translate ya. Saya pun harus bolak-balik buka kamus. Jadi sarana, yaitu antena atau aerial sebuah sarana untuk meradiasikan atau menerima gelombang radio. Dengan kata lain, antena adalah struktur transisi antara ruang bebas dan perangkat tertuntun, sebagaimana ditunjukkan gambar 1-1. Jadi kita lihat gambar 1-1 adalah ini. Nah, ini adalah sumber, ini adalah saluran transmisi, kemudian ini adalah antena, kemudian ini adalah udara, radiasi. Nah, ini adalah antena, yaitu perangkat transisi antara saluran dan radiasi. Oleh karena itu kita butuh belajar antena. Kok bisa dia meradiasikan gelombang elektromagnetik? Oke, pada gambar 1, perangkat tertuntun atau saluran transmisi bisa berbentuk may take the form, bisa berbentuk saluran koaksial, pipa berlubang ya, waveguide kalau kita sebut, dan digunakan untuk membawa energi energi elektromagnetik dari sumber pengirim ke antena, dari sumber ya, dari generator ke antena, atau dari antena ke receiver. Jadi dua fungsi antena itu, memancarkan sumber, kemudian menerima lagi untuk dimasukkan lagi ke receiver. Oke, ini mungkin istilah baru juga kita lihat. Oke, dalam kasus sebelumnya, jadi dalam kasus sebelum yang ini yang kita jelaskan ini, kita mempunyai antena pemancar dan juga mempunyai kemudian kita juga punya antena penerima. Jadi antena itu dua, antena transmitter dan antena receiver. Kemudian kita lanjutkan bahwa ekivalen Thevenin dari saluran transmisi dari antena, sistem antena, ya, jadi sistem antena yang tadi itu bisa kita bikinkan antena ekivalennya. Jadi gambar 1-1, ekivalennya digambarkan pada gambar 1-2, di mana sumber menunjukkan sebuah generator yang ideal. Jadi tadi ada sumber, ada transmisi, ada antena. Jadi kita lihat dulu gambar 1-2. Nah, ini ya. Nah, ini sumber saluran antena. Ekivalennya jadi ini. Sumber sebagai generator, kemudian saluran transmisi 2 kawat, kemudian antena kita gantikan dengan rangkaian ekivalen yang terdiri dari
RL, RL kecil, XA. Nah, kita lihat lagi penjelasannya. Oke, pada gambar kedua di mana sumber is represented ditunjukkan ya sebagai sebuah generator ideal. Saluran transmisi ditunjukkan oleh ini juga sumber ditunjukkan oleh generator ideal. Kemudian saluran transmisi ditunjukkan sebagai saluran kan garis ya dengan impedansi karakteristik ZC, dan antena ditunjukkan sebagai sebuah beban ZA di mana ZA itu adalah hubungan seri antara RL dan RR dan JXA, maka kita jumlahkan. Yang terhubung ke saluran transmisi. Jadi ada 3 dari sumber saluran dan beban ini terhubung ke saluran transmisi. Jadi itu hubungan gambar tadi, ada sumber, ada saluran, kemudian ada beban yang juga terhubung ke saluran transmisi. Maka rekan ekuivalen Norton atau Theveninnya dari antena ditunjukkan nanti di bab 227. Oke, sebelum share nanti saya share bab 2 juga. Tahanan bebannya RL digunakan untuk menunjukkan konduksi, ya, hantaran, dan redaman dielektrik sehubungan dengan struktur antena selama RR, di mana RR ini adalah dengan RR menunjukkan tahanan resistansi yang digunakan untuk menunjukkan radiasi oleh antena. Jadi karena fungsi antena adalah memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik, artinya ada daya dari sumber diradiasikan. Nah, di sini kita misalkan sebagai sebuah beban yang akan menyerap semua ini. Kalau semua daya yang dibangkitkan generator diserap oleh beban, berarti itu bagus, salurannya match. Jadi ini menggantikan antena. Kenapa ini tadi ekuivalen dengan sebuah antena. Oke. Reaktansi XA digunakan untuk menunjukkan bagian imajiner dari impedansi yang sehubungan dengan radiasi oleh antena. Jadi ketika dia meradiasi itu kan karena sinyal AC akan muncul impedansi. Ya, mumpung ada Pak Yulinton juga di grup, ya nanti silakan diskusikan lagi pelajaran saluran transmisinya yang terkait dengan antena. Jadi hubungan apa yang paling penting antara antena dan saluran transmisi adalah kondisi mismatch. Bagaimana membuat impedansi dari saluran dan antena itu sesuai sehingga daya yang kita mau kirimkan itu semuanya diradiasikan. Oke, jadi permasalahan utama dalam desain antena adalah bagaimana untuk menyesuaikan antena dengan saluran sehingga radiasinya maksimal. Oke, jadi sekarang kita tahu kenapa kita belajar saluran transmisi. Silakan dibuka-buka lagi buku saluran transmisi. Apa yang perlu diperjelas ya silakan diskusikan lagi dengan Pak Yulindon. Oke, ini mengenai reaktansi ini nanti di bab 213 akan dijelaskan lebih detail. Di bawah kondisi ideal, energi yang dibangkitkan oleh sumber maka akan ditransfer totali semuanya ke tahanan resistansi radiasi, tahanan radiasi. Di mana ini menunjukkan radiasi oleh antena. Kita gantikan diserap semua antena, sebuah tahanan, dalam arti kata antena meradiasikan semuanya. Tetapi secara praktek, sistem praktis, ada redaman dielektrik konduksi ya. Jadi silakan didiskusikan lagi dengan Pak Yu. Waktu di saluran transmisi ini apa istilahnya? Terhadap redaman, terhadap saluran tanpa loss, atau saluran tanpa redam, saluran ideal ya, dari antena. Oke, mungkin ini bisa diperjelas dengan ini. Ya, jadi saya pun terkadang harus seperti ini dalam membaca buku atau artikel. Kenapa sayang sekali sebagaimana sudah ditunjukkan oleh narasumber kita bahwa banyak informasi itu dalam bahasa Inggris, berkomunikasi pun dalam bahasa Inggris. Jadi sayang kalau kita tidak punya sarana untuk latihan. Jadi kita gunakan belajar antena ini salah satu latihan membaca informasi dalam bahasa Inggris. Oke, namun dalam sistem praktis ada kerugian konduksi elektrik karena sifat saluran lossy yang mempunyai loss antena. Ada kerugian refleksi mismatch antara interface antara saluran dengan antena. Oke, jadi seperti itu. Sehingga kita bisa paham semua yang diceritakan. Ini yang saya maksud. Saya mau melihat nih sejauh berapa banyak kita belajar kali ini. Saya ceritakan sambil belajar menulis. Paham tapi tidak bisa menuliskan, jadi harus latihan juga sekarang. Menuliskan apa yang kita pahami. Oke, silakan ini dilanjutkan sendiri. Silakan belajar sebanyak-banyaknya. Nah, ini tipe-tipe antena. Ada yang berbentuk
bidang. Ini juga berbentuk microstrip. Kemudian ada yang pakai reflektor. Ini reflektor ya, nanti lebih jelasnya di antena Yagi. Ini antena microstrip array, antena yang tersusun ya. Tersusun dari berbagai antena, kita sebut antena array, dan ini susunannya pun berbentuk bidang. Ini juga berbentuk bidang. Ini adalah saluran waveguide. Jadi kalau sebuah waveguide dilubangi, maka dia menjadi antena. Kita sebut dia antena slot. Karena dia banyak slot yang tersusun, maka kita sebut juga dia antena susun atau antena array. Kemudian ada antena lensa juga, di lab ada. Kemudian ini kita masuk ke, nah ini yang penting dipelajari, bagaimana antena meradiasikan gelombang elektromagnetik, diceritakan di bagian mekanisme radiasi. Jadi silakan, ini saya tunggu-tunggu nanti di tugas Anda, bagaimana Anda menceritakan radiasi gelombang elektromagnetik. Ini ditunjukkan mungkin secara matematis, ya makanya kita lihat lagi di medan magnet, bagaimana sebuah arus terbentuk, bagaimana radiasi terbentuk. Ceritanya adalah ini. Oke, berdasarkan gambar tadi, pada sebuah kawat ya. Jadi persamaan segitiga ini adalah hubungan matematis antara arus dan muatan, yang merupakan hubungan dasar radiasi gelombang elektromagnetik. Secara sederhana kondisi itu disebut ya terbentuklah radiasi. Jadi harus ada perubahan waktu, arus yang berubah terhadap waktu, atau terjadinya percepatan ya dari muatan. Biasanya merujuk ke arus-arus yang time harmonik ya. Oke, ini kita lihat. Ya, ini bukan bahasa asli kita karena kita harus buka kamus. Ya, kita biasanya mengacu pada arus dalam aplikasi time harmonic. Nah, ini tidak bisa pengisian ya, ini adalah muatan. Di mana muatan paling sering disebut istilah transien. Jadi muatan itu ya transien yang kita pelajari rangkaian listrik. Sebenarnya makanya medan magnet juga berhubungan juga dengan rangkaian listrik. Oke, periode muatan, akselerasi dari muatan periodik yang bervariasi terhadap waktu akan dihasilkan ketika muatan itu juga berosilasi pada gerakan time harmonic. Ditunjukkan gambar 117, silakan dilihat untuk lambda per 2 dipole. Jadi antena dipole nanti adalah antena yang ditunjukkan gambar 172, di mana jika muatan pada dipole kawat tersebut bergerak, jika muatan tidak bergerak, maka arus juga tidak terbentuk, sehingga tidak terjadi radiasi. Jika muatan tersebut bergerak dengan kecepatan yang seragam, ya kecepatan yang sama, ada 3 kemungkinan. Pertama, tidak terjadi radiasi jika kawatnya lurus dan memanjang ke tak hingga, maka tak terjadi radiasi. Akan terjadi radiasi jika kawat tersebut akan terjadi radiasi jika kawat itu bengkok, ada membentuk kurva atau bengkok, atau tidak kontinu, atau ada terminasi atau terpotong, sebagaimana di gambar 110. Anda lihat nanti gambarnya. Kemudian jika muatan bergerak dengan osilasi dengan gerakan waktu, maka dia akan berradiasi walaupun kawatnya lurus. Jadi lihat juga gambar ini. Jadi kalau bisa berosilasi ini akan terjadi radiasi. Atau kalau kawatnya bengkok, dia berlintak hingga tapi bengkok, terjadi radiasi. Apalagi yang discontinue atau terterminasi seperti ini, maka dia akan berradiasi. Sedangkan pada 2 kawat, nah ini ada lagi ceritanya, ini silakan ini. Makanya sebenarnya baca buku itu sama dengan baca novel. Kita mau tahu apa sih, kisah apa yang diceritakan oleh Balanis mengenai proses terbentuknya radiasi gelombang elektromagnetik. Ini juga bagiannya. Ini pada antena dipole tadi. Ini adalah garis medan yang dipancarkan, yang diradiasikan gelombang elektromagnetik. Jadi di lab kita punya nanti sebuah kawat di mana ya? Di bagian akhir mungkin. Nah ini, kalau kawat lurus ini tidak terjadi radiasi. Bisa kita buktikan di lab. Tetapi kalau ujung kawatnya dibengkokkan, maka bagian bengkok ini akan berfungsi sebagai antena. Nah detailnya silakan Anda baca dulu ini. Nanti tugas itu juga bagian dari saya, bagian mana yang harus saya tambahkan di pertemuan kedua. Nah, kemudian jadi terkadang ada beberapa hal tidak bisa digambarkan seperti ini, maka kita butuh animasi menggunakan komputer. Jadi salah satu contohnya di sini, ya bagaimana menggambarkan
sumber garis, sumber saluran tidak berhingga yang di sebuah saluran tak berhingga dicatu oleh pulsa Gaussian dan diradiasikan pada media yang tidak berbatas. Gimana bentuk radiasinya? Kalau tadi dalam bentuk garis saja, tapi kita mau melihat dalam 2 dimensi. Nah, maka kita gunakan MATLAB. Jadi ada 3 ya, TM open, TM box, jadi silakan dibaca keterangannya. Kemudian ada unbounded medium atau T-horn, nanti Anda baca keterangannya. Programnya sudah kita masukkan di grup. Oke, saya tunjukkan lagi dari awal. Saya tutup dulu. Ini misalkan ini kondisinya di MATLAB tadi. Biasanya ketika Anda buka, maka yang Anda lakukan download semua program yang ada di di Spada. Kemudian masukkan dalam sebuah folder, kemudian cari folder tersebut. Kalau saya simpan di desktop. Nah, ini yang pertama. Sama persis seperti yang saya taruh di Spada. Oke, jadi ada 3 program. Kemudian ini adalah keterangan dari program. Jadi ada sumber garis, ada keterangannya, program animasi atau visualisasi dari sumber saluran yang dicatu oleh pulsa Gaussian. Kemudian diradiasikan dalam media yang tidak berbatas menggunakan finite diffraction time domain FDTD. Jadi kalau ada yang melihat kakak kelasnya menggunakan ADS, CST, itu bagian dari simulasi elektromagnetik seperti ini. Dan itu sudah jadi jualan ya, sudah jadi barang komersil. Kita pun harus beli atau mungkin ya kita selalu saja jadi objek jualannya orang-orang di luar sana ya. Jadi ini yang mau kita ajak juga ke mahasiswa. Intinya harus banyak belajar, banyak mencoba. Oke. Program yang pertama adalah ini. Kita coba Ihon, kita buka aja dulu filenya. Ini keterangannya juga bisa Anda baca. Saya hanya memastikan ini bukan sebuah fungsi, berarti bisa di-run langsung. Oke, jadi bisa di-run atau ketikkan nama programnya. Yang pertama tadi adalah TM open ya. Jadi kita buka dulu TM, kita run dulu TM open. Jadi kita mau diulang berapa kali? Kita misalkan saja 10 kali ya. Kemudian masukkan jumlah frame per second-nya, mungkin kita ambil 10 juga, 10 frame. Nah, kita lihat hasilnya nih. Jadi ini kalau ada media yang tak berbatas, kalau kita lihat dari atas kira-kira seperti itu distribusi medan elektromagnetik yang dipancarkan oleh sumber tersebut. Oke, jadi kita silakan dicoba semua. Nah, sekian, jadi mudah-mudahan semua semangat membaca ya. Tidak membaca, belajar itu membaca. Kemudian kita juga hari ini belajar menulis. Menulis apa yang sudah Anda baca, Anda pahami. Bukan berarti copy paste. Kalau copy paste nilainya akan semakin minim, semakin original, semakin bahasa sendiri, maka nilainya akan semakin baik. Sekian hari ini, selamat belajar. Jangan lupa tugasnya hanya sampai 7.25. Maaf, 17.25. Habis itu sistem akan tertutup, Anda tidak bisa lagi mengumpul tugas. Jadi silakan gunakan 10.05 sampai 11.05 sampai 17.25 untuk khusus belajar antena. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.